pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Fakfak, Papua Barat. SD Negeri 1 Fakfak adalah sekolah penggerak yang berada di Jalan Cendrawasih, Fakfak Utara, Fakfak, Papua Barat. Pada tahun ajaran 2024-2025, SD Negeri 1 Fakfak memiliki jumlah rombongan belajar sebanyak 18 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 677 orang dengan visi terwujudnya peserta didik yang religius, disiplin, berpikir kritis, mandiri, inovatif, berkarakter, bertanggung jawab, dan berkebinekaan global. Dalam kurikulum Merdeka, media pembelajaran dapat diintegrasikan dan diadaptasikan sesuai kebutuhan pembelajaran yang dirancang oleh guru dan sekolah. Beberapa media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan di kurikulum Merdeka antara lain buku teks, media pembelajaran interaktif, audio pembelajaran, game edukasi, dan video pembelajaran. Penggunaan media dan pendekatan pembelajaran yang bervariasi memungkinkan siswa terpenuhi kebutuhan belajarnya di masing-masing satuan pendidikan. Salah satu pendekatan pembelajaran yang diterapkan di kurikulum Merdeka ialah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk dilaksanakan sehingga pembelajaran ini diharapkan dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa sehingga siswa merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhan belajarnya. SD Negeri 1 Fakfak termasuk sekolah penggerak yang sangat memperhatikan kebutuhan siswa termasuk keberadaan siswa inklusif. Dari jumlah 677 orang siswa, terdapat 23 orang siswa yang berkebutuhan khusus. Keberadaan siswa inklusif sangat membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Inklusivitas dalam pendidikan adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses yang sama dan kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas. Anak-anak dengan berbagai kebutuhan seperti disabilitas fisik, kognitif, atau sosial harus diintegrasikan ke dalam kelas reguler bersama teman-teman sebaya mereka. Pendekatan inklusivitas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan potensi setiap siswa. Inklusivitas dalam pendidikan memiliki manfaat baik bagi siswa kebutuhan khusus maupun siswa tanpa kebutuhan khusus, seperti kesetaraan peluang, dukungan sosial, pendidikan multikultural, persiapan untuk dunia nyata, dan meningkatkan empati. Sebagai salah seorang guru di SD Negeri 1 Fakfak, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa agar mereka dapat memaksimalkan potensi belajar mereka dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa inklusif, mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam sehingga pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan di kelas yang saya ampuh di SD Negeri 1 Fakfak, yaitu di kelas 3, terbukti bahwa ada proses pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran monoton dan tidak bervariatif, mengakibatkan siswa kurang bersemangat dalam proses pembelajaran karena rendahnya motivasi terhadap murid sehingga berdampak pada hasil belajar murid yang rendah.
Selain hasil belajar yang rendah, berdasarkan penyebaran angket yang saya lakukan pada siswa kelas 3, didapat hasil sebesar 70% tidak memiliki pengetahuan budaya lokal setempat. Hal ini menandakan kearifan lokal belum terintegrasikan pada proses pembelajaran yang dilakukan. Situasi tersebut mendorong saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat membuat suasana belajar yang bersemangat, nyaman, bermakna, dan menyenangkan. Ada beberapa hal mengapa praktek pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan dan diterapkan pada saat proses pembelajaran. Di antaranya, 1. Dapat memberikan solusi terhadap permasalahan terkait rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa. 2. Memotivasi saya sebagai pemimpin pembelajaran untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, dapat menjadikan referensi rekan sejawat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Berikut ini adalah pelaksanaan praktik pembelajaran berdiferensiasi pada siswa inklusif di kelas yang saya ampuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat. Kita sekarang bisa mulai belajar ya. Oke, sekarang salah satu memimpin doa. Ketua kelas siapa? Ketua kelas. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Siapa yang tidak masuk sekolah? Amora. Quran surat Al-Alaq. Masih ingat bunyinya Al-Alaq bagaimana? Ayo kita guru bisa dilihat di papan tulis. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, jaiz, mustahil, dan asmaul husna dengan benar. Jadi anak-anak nanti berdiri sendiri. Oke anak-anak. Sekarang ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Sekretaris. Jadi satu ada ketua, ada sekretaris. Masing-masing kelompok menyusun sifat Allah. Ini tugasnya. Kalau kerja kelompok berarti kerjanya sama. Begitu kan? Apa itu? Oke. Ayo, bisa dibaca, ayo. 1, 2, 3. Wujud kita bakal mukhalafatul. Sebelum kita pulang, ibu mengingatkan, kalau pulang tidak boleh main sembarang. Kalau sudah dijemput orang tua duduk di depan, tidak boleh ikut teman bermain ya, tidak boleh. Harus duduk. Sampai rumah, salam, jabat tangan sama orang tua. Demikian tadi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada kelas inklusif di SD Negeri 1 Fakfak. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.